teman-teman, ketemu lagi di dapur Liliput. Kali ini saya mau berbagi resep puding kopior. Pudingnya itu sangat cantik, warna pink dan dengan kombinasi fla warna putih, sehingga rasanya itu sangat gurih, lembut, dan sangat cocok untuk buat dessert. Seperti apa resepnya? Silahkan ditonton ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu bahannya. Saya pakai santan. Ini santan yang sudah diperas kurang lebih 500 ml. Terus gula secukupnya. Kelapa muda secukupnya. Saya pakai 2 biji. Untuk hiasannya saya pakai sukade dan 1 bungkus agar-agar serta garam secukupnya, telur juga secukupnya. Dan ada susu kental manis, saya pakainya merek Cap Enak, ini bukan endorse ya. Dan ada tepung maizena. Nah, pertama-tama kita buat dulu flanya. Caranya ini sangat mudah ya teman-teman. Nih, flanya saya tuangkan susu kurang lebih setengah kaleng. Terus kita tambahkan santan. Saya pakai kurang lebih ini untuk campuran santannya itu opsional ya. Kalau teman-teman mau pakai campuran air biasa boleh, tapi karena saya ingin rasanya lebih gurih, jadi saya campurkan dengan air santan. Kalau teman-teman cuma ingin pakai air susu boleh ya, dan itu opsional. Saya pakai kurang lebih 1 gelas tadi. Dilarutkan dulu dengan susu, setelah itu kita tambah lagi 1 gelas. Kita buat dulu flanya ya teman-teman. Nah, ini susu saya sudah larutkan dengan santan. Lalu kita tambahkan maizena. Maizena kurang lebih 7-8 sendok makan, atau kalau teman-teman mau ganti dengan tepung kustar juga boleh, tapi warnanya yang jelas dia akan berubah menjadi kuning. Tapi karena saya ingin warnanya putih, jadi saya menggunakan maizena. Boleh juga ya pakai terigu, tapi saya sarankan lebih enak pakai maizena. Jadi bentuknya itu sangat lembut. Terus kita tambahkan 1 sendok teh garam. Kita larutkan dulu ya teman-teman, larutkan dulu semua baru kita masak. Lalu saya tambahkan gula secukupnya. Karena tadi saya sudah pakai susu kental, jadi campuran gulanya itu tidak terlalu banyak. Karena terlalu banyak nanti terlalu manis. Jadi manisnya itu tidak terlalu manis sekali, karena sudah ada campuran susu dan gula pasir. Dan untuk takaran gulanya silahkan sesuai selera ya teman-teman. Tapi kali ini saya pakai kurang lebih 8 sendok makan. Setelah larut baru kita masak flanya. Saran saya kalau masak fla jangan pernah ditinggalkannya, terus diaduk agar teksturnya itu tidak bergelindir atau tidak berbiji-biji. Kita aduk terus agar kita mendapat tekstur yang cantik. Dan ini sudah matang. Nah, teksturnya itu cantik ya teman-teman kalau kita terus mengaduknya tanpa meninggalkan. Kalau kita tinggalkan biasa dia akan gosong di bawah. Oke, ini sudah cukup. Kita matikan kompor. Siapkan cetakan Pyrex, jadi kita dinginkan sedikit sebentar baru kita tuang ke dalam Pyrex. Lalu lanjut ke pudingnya. Kita tuang 1 bungkus agar-agar warna merah.
gula, untuk takaran gula sebenarnya sesuai selera ya teman-teman. Jadi kita larutkan dulu bersama gula. Nah, kita larutkan nih gulanya dengan agar-agarnya. Lalu kita tuangkan santan. Kalau dalam satu bungkus itu takarannya saya kurang tahu ya kalau mili, tapi saya pakai gelasnya itu kurang lebih 3. Beda kalau takaran kita buat puding yang lain, karena ini modelnya sama seperti puding busa. Kalau puding yang menggunakan putih telur, kurangi 1 takaran dari takaran normal untuk takaran biasa. Kenapa kita kurangi? Karena kalau terlalu banyak teman-teman, terlalu banyak airnya, terus kita tambahkan putih telur, adonannya itu pudingnya dia akan lembek. Jadi untuk ini sekedar saran saja atau info sedikit, ketika kita mau buat puding yang menggunakan putih telur, kurangi takaran normalnya dari 4 gelas menjadi 3 gelas. Lalu saya tambahkan garam 1 sendok teh dan perasa es doger secukupnya. Beda tuh kalau kita buat kue batik kan itu kalau 1 takarannya dia 4 gelas. Kalau untuk puding yang menggunakan putih telur memang harus kita kurangi 1 gelas takaran ya teman-teman. Kita garuk, kita aduk sampai larut dulu. Ini saya pakai perasa es doger agar terasa sekali. Es dogernya jadi opsional ya, kalau mau lebih banyak lagi tergantung teman-teman. Nah, sekarang ini kalau pakai kamera dia cantik sekali warnanya, pakai pink tanpa bleach. Tapi kalau pakai bleach dia agak pink baby ya teman-teman. Ini saya bedakan sedikit ketika saya matikan bleach dengan tanpa bleach. Nah, sekarang kita masak. Aduk-aduk terus. Kalau sudah mendidih, lalu kita tuangkan kelapa mudanya. Kenapa kita masak kelapa mudanya? Agar pudingnya tidak cepat basi. Jadi karena ini menggunakan kelapa dan santan, sebaiknya kelapanya kita masak. Kan biasa ada teman-teman mungkin sering buat puding es doger, kelapa mudanya tidak dimasak, nanti sudah masak baru dituang. Kalau saran saya mending dimasak seperti ini. Jadi pudingnya itu tahan lama dan tidak gampang basi. Kita aduk-aduk sebentar sampai dia mendidih dan matang, lalu kita dinginkan. Ini sudah cukup, asal dia mendidih sudah cukup ya teman-teman. Jangan terlalu lama juga, nanti kelapa mudanya hancur. Seperti ini cukup. Setelah itu kita dinginkan, lalu kita proses putih telur. Saya pakai cuma 2 butir tadi, cuma kuningnya saja, cuma putihnya saja, kuningnya kita tidak pakai. Kita mixer sampai betul-betul kaku. Putih telur 2 butir, jadi dalam 1 takaran agar-agar itu putih telurnya cukup 2. Kita mixer sampai betul-betul kaku ya teman-teman. Tanda kalau putih telur itu kaku ketika kalau yang kita balik dia tidak akan tumpah. Setelah itu agar-agarnya yang kita sudah masak tadi kita tuang perlahan-lahan ke dalam putih telur. Perlahan-lahan saja. Lalu kita mixer sedikit. Teknik ini sama dengan kalau kita membuat puding salju pandan, ini sama tekniknya ketika kita menuangkan putih telur. Banyak yang salah resep ketika kita menuangkan putih telur, dia tuh langsung tuang 1 kali adonan, itu jangan, karena biasanya dia akan jelek, hasil putih telurnya tidak akan kelihatan mengapung. Nah, ini cukup, sekarang kita tuang di cetakan.
Nah, ketika kita tuang kita juga aduk terus ya teman-teman, diaduk terus baru tuang. Jangan langsung ditumpah satu kali ke dalam cetakan. Nah, seperti ini kita tuang sedikit-sedikit agar terapungnya itu dia naik. Kalau terlalu tumpah satu kali biasa hasilnya tidak bagus. Kita tuang sampai adonan habis. Aslinya ini pucat ya karena saya pakai bleach, tapi kalau saya matikan bleach ini cantik sekali pinknya. Dan sekarang kita taburi dengan sukade. Karena kebetulan ini orderan orang, jadi saya tidak bisa potong. Jadi saya potong nanti yang testia yang saya buat di cetakan kecil. Karena ini untuk orderan orang, jadi saya tidak potong. Kita taburi. Kalau soal taburannya itu terserah dari teman-teman ya, tapi kalau untuk doger memang sebaiknya kita pakai yang sukade. Setelah kita taburi lalu kita dinginkan. Dan ini dia puding doger ala dapur Liliput. Selamat praktek di rumah ya teman-teman, dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.